Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kancekom dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Zera dalam podcast Ngopiko, Ngobrol Pagi bersama Kominfo. Sudah bersama kita pagi hari ini Ibu Hajah Nurlaila SAG MM selaku Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas PPA Kabupaten Lahat. Lalu ada Ibu Polensi selaku Kepala UPTD Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat. Bagaimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat? Iya. Alhamdulillah. Lalu Ibu Polensi gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang Kota Layak Anak. Sekilas yang saya ketahui tentang Kota Layak Anak ini, Bu, Kota Layak Anak ini merupakan salah satu program nasional oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu, ya, sejak tahun 2006. Nah, program ini lalu dijalankan ke daerah melalui Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat, Bu, ya. Salah satu bentuk gerakannya yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di daerah, Bu, ya. Nah, boleh dijelaskan, Bu, apa sih Kota Layak Anak? Boleh Ibu Nurlaila mungkin menjelaskan terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelumnya, boleh saya sapa dulu ya teman-teman yang nonton podcast ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang nonton podcast ini, semoga semuanya sehat ya. Baik, terkait dengan Kabupaten Kota Layak Anak itu, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Bahwa yang dimaksud dengan Kabupaten Kota Layak Anak itu adalah suatu sistem pembangunan. Sistem pembangunan yang berbasis pemenuhan hak anak. Seperti itu. Lalu yang mengintegrasikan komitmen serta SDM antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dalam rangka untuk pemenuhan hak anak itu mulai dari perencanaan, program kegiatan, semuanya itu harus tujuannya untuk perlindungan anak dan pemenuhan hak anak seperti itu. Selanjutnya di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebagaimana perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang namanya anak itu adalah mulai dari dalam kandungan itu sampai usia di bawah 18 tahun. Nah, dikarenakan perlunya pengintegrasian tadi, maka dibentuklah gugus tugas Kabupaten Layak Anak. Alhamdulillah Kabupaten Lahat itu sudah mempunyai gugus tugas Kabupaten Layak Anak mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Nah, selanjutnya untuk pemenuhan hak anak itu ada indikatornya yang harus dipenuhi, yaitu indikatornya itu ada 24 sudah terangkum di dalam kelembagaan dan 5 klaster. Nah, 5 klaster yang harus dipenuhi ini adalah yaitu klaster 1 yaitu tentang pemenuhan hak sipil anak. Anak harus dipenuhi hak sipilnya terkait dengan akte kelahirannya. Jadi harus tercatat akte kelahirannya, terus anak mendapatkan kartu identitas anak, seperti anak juga mempunyai hak untuk bersuara seperti dengan didirikannya forum-forum anak juga seperti itu. Yang kedua, klaster kedua yaitu tentang pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif ini anak juga harus mendapatkan haknya untuk benar-benar diasuh dalam suatu lingkungan keluarga yang memang agar anak dapat tumbuh berkembang dengan sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya klaster ketiga yaitu tentang kesehatan dasar anak. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan sehingga harus dibentuk pelayanan-pelayanan kesehatan yang memang sesuai dengan
hak anak kita, seperti misalnya puskesmas semuanya harus ramah anak seperti itu. Terus anak mendapatkan cakupan gizi yang cukup seperti itu ya. Dan alhamdulillah kabupaten yang ini sudah puskesmasnya alhamdulillah sudah layak anak semua. Klaster yang keempat itu tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Di mana anak-anak kita mempunyai hak itu untuk mendapatkan wajar 12 tahun. Jadi anak kita wajib belajar 12 tahun itu paling nggak tamat di SMA ya, seperti itu. Terus pemanfaatan waktu luang, mereka ada hak mereka untuk bermain, sehingga harus kabupaten kota yang layak anak itu harus mempunyai ruang-ruang bermain yang layak untuk anak-anak kita, ramah untuk anak kita, mempunyai ruang terbuka hijau yang ramah anak, tempat-tempat permainan anak seperti itu. Dan juga mereka juga mempunyai kegiatan-kegiatan budaya, sehingga harus dibentuk pusat-pusat kreativitas anak supaya mereka juga bisa mereka bisa menampilkan apa yang mereka bisa seperti itu dengan pusat-pusat kreativitas anak. Selanjutnya klaster kelima yaitu tentang perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak, dengan anak mendapat perlindungan dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, terus dari pornografi, ya. Terus anak juga terlindungi dari berbagai macam kekerasan psikis, juga terlindungi juga dari anak yang berhadapan dengan hukum, itu juga kita harus lindungi, juga terkait dengan anak-anak yang disabilitas. Oleh karena itu dalam memenuhi 24 indikator ini sebenarnya kita harus kerjasama melalui pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan khususnya yang terkecil yaitu keluarga. Oke, baik Bu, menarik sekali. Nah, kita akan membahas tentang klaster yang kelima ini Bu ya, tentang perlindungan khusus anak. Nah, kita mau tahu nih Bu, apa aja sih program klaster 5 ini yang sudah dilakukan oleh Dinas PP dan PA. Sekarang bersama kita ada Ibu Polensi selaku Kepala UPTD Dinas PP dan PA. Boleh dijelaskan Bu, apa aja kegiatan yang berkenaan dengan klaster 5 tadi? Baik, kami akan menjelaskan ada 6 fungsi layanan UPTD PPA Kabupaten Lahat. Yang pertama, pengaduan masyarakat. Yang kedua, penjangkauan korban. Yang ketiga, pengelolaan kasus. Yang keempat, penampungan sementara. Yang kelima, mediasi. Dan yang keenam, pendampingan korban. Kita sudah mempunyai tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dan tim ini sudah berjalan dengan baik. Yang diketuai oleh Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Lahat. Bekerja sama juga dengan Kejaksaan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Peksos, Unit PPA Polres Lahat, Bapas, dan masih banyak lainnya. Oke, berarti sudah banyak Bu ya yang sudah dijalankan. Nah, sekarang kan kita sudah paham nih Bu ya, apa itu Kota Layak Anak. Sekarang kita mau tahu Bu, apa sih tujuan dari program Kota Layak Anak ini di Kabupaten Lahat? Boleh dijelaskan Ibu? Baik ya, tujuan diadakannya Kabupaten Kota Layak Anak itu yaitu supaya anak-anak kita itu terpenuhi hak-haknya seperti itu. Jadi di dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya itu benar-benar bisa untuk perlindungan anak dan pemenuhan hak anak itu. Nah, di dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak itu ada 4, baik ya, ada 4 prinsip pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak ini. Yang pertama, non-diskriminasi. Jadi semua anak yang terlahir dari orang mampu atau tidak mampu, semuanya harus dipenuhi hak-haknya. Yang kedua, itu juga terkait dengan hak hidup dan kelangsungan hidup anak. Ya, semuanya dijamin untuk anak itu
dijamin kehidupannya seperti itu. Dan yang ketiga, hak anak untuk bersuara. Jadi diberikan hak-hak mereka untuk mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Dan selanjutnya kepentingan yang keempat adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi semua program kegiatan Babungan itu selalu melihat kepentingan yang terbaik bagi anak-anak kita. Itu 4 prinsip dasar dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak. Seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti kota layak anak ini sangat penting Bu ya untuk dijalankan di daerah berkaitan dengan pemenuhan hak-hak untuk anak itu Bu ya. Sangat penting. Ya. Bu, tadi sudah dijelaskan apa itu kota layak anak dan tujuan pentingnya kota layak anak diselenggarakan di Kabupaten Lahat. Baik, sekarang saya mau bertanya Bu tentang perkembangan program kota layak anak yang sudah dijalankan Dinas PP dan PA serta inovasi-inovasi apa saja nih Bu yang sudah dilakukan? Alhamdulillah ya, kita semenjak dari tahun 2022 ya, Kabupaten Lahat ini sudah mendapatkan predikat Madya. Dan tahun 2023 juga mendapatkan predikat Madya. Dan kita tidak lewat pertama, langsung lompat ke Madya. Ya. Sudah 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan predikat Madya. Alhamdulillah, ini berkat kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, bahkan forum-forum anak yang sudah kita bentuk dari mulai kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Dan kita sudah punya juga perda terkait penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yaitu Perda nomor 2 tahun 2020. Alhamdulillah semuanya sudah berkomitmen dengan perda ini ya. Setelah ada perda langsung juga dibentuk tadi yaitu gugus tugas Kabupaten Layak Anak mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Semuanya sudah ada gugus tugas Kabupaten Layak Anak tersebut. Selanjutnya kita juga tadi dalam pemenuhan klaster di Kabupaten Layak Anak ini terkait dengan klaster 5, kita juga tadi sudah mempunyai tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini juga sudah ada keputusan Bupati Lahatnya. Terus ada juga sekolah-sekolah ramah anak ya, sekolah-sekolah ramah anak di Kabupaten Lahat ini udah banyak sekali di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK ya, itu sudah menjadi sekolah ramah anak. Dan terkait dengan sekolah ramah anak juga ada kriteria dan indikator-indikatornya bahwa di sekolah itu tidak boleh adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga SDM-nya, pengarah pengajarnya juga harus sudah mengikuti pelatihan konvensi hak anak. Demikian juga di kesehatan ya, pelayanan kesehatan harus juga ramah anak. Dan alhamdulillah di Kabupaten Lahat ini untuk puskesmasnya sudah puskesmas ramah anak semua. Dan SDM di pelayanan kesehatan itu seperti di puskesmas itu alhamdulillah sudah banyak juga yang mengikuti konvensi hak anak, supaya mereka paham ketika ada anak-anak yang harus dilayani di puskesmas itu tidak lagi ada kekerasan terhadap anak seperti itu. Yang biasanya kalau anak-anak datang ke pelayanan kesehatan, kalau belum ada puskesmas yang ramah anak tuh biasanya kan mereka selalu ditakut-takutin ya, ditakut-takutin, ayo sini, jangan nanti disuntik gitu kan. Itu nggak boleh lagi sebenarnya ya, apalagi ketika sudah mengikuti konvensi hak anak, SDM di pelayanan tersebut mereka akan paham bahwa menghadapi anak-anak itu seperti apa, seperti itu. Dan juga alhamdulillah di Kabupaten Lahat ini kita sudah punya pusat-pusat kreativitas anak untuk di tingkat kabupaten itu di pusat oleh-oleh di pinggir tepian Lematang itu ada panggung yang disediakan untuk anak-anak di Kabupaten Lahat untuk silahkan berkreasi untuk melatih
kreativitasnya itu sudah disediakan panggung-panggung seperti itu, dan juga ada di Taman Refleksi di Bambang kan juga ada panggung-panggung untuk anak-anak remaja kita melatih kreativitasnya seperti itu. Dan juga rumah ibadah itu semuanya harus ramah anak. Alhamdulillah di Kabupaten Hati kita juga ada rumah ibadah yang ramah anak seperti masjid, gereja, wihara dan sebagainya, semuanya juga harus ramah anak, karena ketika ramah anak-anak senang gitu mendekati rumah-rumah ibadah, sehingga mereka pun ingin ibadah di dalam rumah ibadah itu, sehingga harus ramah anak seperti itu. Alhamdulillah juga kita sudah punya perda kawasan tanpa asap rokok, yaitu perdanya dari Dinas Kesehatan ya, dan alhamdulillah juga banyak sekali masyarakat yang sudah tanggap terhadap perda ini, seperti kemarin Yayasan YLKI Konsumen Indonesia sudah melakukan sosialisasi bahaya asap rokok, seperti kan. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan, terutama oleh masyarakat. Basmas juga ya sudah membantu kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan untuk anak-anak sekolah seperti itu, beasiswa dari Basmas seperti itu ya, dan juga dari media juga sudah sering menginformasikan tentang informasi layak anak, seperti juga Kominfo ini sendiri ya sudah melakukan siaran radio yang ramah anak seperti itu ya. Sudah banyak kontribusi dan kerjasamanya. Terkait juga dengan pengusaha-pengusaha di Kabupaten Lahat melalui forum-forum CSR juga yang ada di Bapeda Sekretariatnya juga sering membantu berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini seperti itu. Jadi semuanya harus bekerja sama, tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah saja, tetapi harus bekerja sama antara pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, lalu pengusaha dan pengusaha dunia usaha juga dari media yang harus menginformasikan yang layak untuk anak-anak kita. Dan juga kita dibantu dengan forum-forum anak yang sudah dibentuk ya, setiap desa dan kelurahan itu ada forum-forum anak, sehingga ketika ada musrenbang, anak-anak ini harus diikutkan untuk merencanakan pembangunan, dan harus ditanya juga apa keinginan mereka. Harus diikutkan dalam musrenbang dari mulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, sehingga nanti apa yang diinginkan oleh anak-anak kita itu bisa terpenuhi untuk memenuhi hak anaknya itu. Nah, alhamdulillah juga di tahun 2024 ini kita sudah menganggarkan permainan-permainan anak. Alhamdulillah nanti akan dipasang di 6 titik permainan anak itu outdoor dan indoor ya, supaya bisa menambah untuk anak-anak kita di Kabupaten Lahat itu bermain seperti itu. Nah, tadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat. Nah, Bapak, Ibu, Mamang, Bibi, Sobat Kecekom, sudah diketahui bersama bahwasanya banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat agar kita bisa turut serta untuk mengikuti program dan juga memanfaatkan program yang sudah diberikan oleh Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat. Kembali lagi ke Ibu Lensi, Bu ya. Saya mau bertanya nih, Bu, misalnya ada permasalahan mengenai anak, misalnya ada diskriminasi ataupun perundungan gitu, Bu ya. Nah, bagaimana sih, Bu, penanganannya? Jika ada yang melapor, kita layani dengan baik. Apabila butuh psikolog, kita akan antar ke psikolog, dan itu pun sudah gratis, sudah dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Lahat. Kalau butuh advokat, kita juga sudah menyediakan advokat, itu pun gratis, dan sudah bekerja sama dengan Peksos. Kalau butuh pendampingan, kami selalu siap mendampingi. Apabila ada kasus, kita sebagai UPTD melayani dengan baik. Dan seandainya butuh pendampingan psikolog, kita juga sudah menyediakan psikolog
gratis, sudah dibayari oleh pemerintah Kabupaten Lahat. Seandainya perlu pendampingan Polres atau butuh advokat, Kabupaten Lahat juga sudah menyediakan membiayai gratis. Dan apabila terjadi ada kasus, jangan takut lapor ke nomor di bawah ini. Oke, jadi misalnya ada permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak, Bapak Ibu tidak usah bingung atau tidak usah takut, langsung saja melapor ke Dinas PPA atau UPTD, Dinas PP dan PA terkait. Oke. Pertanyaan terakhir, Bu, bagaimana harapan untuk Kota Layak Anak di Kabupaten Lahat? Boleh Ibu Nurlela dulu? Baik ya, harapan kita tentunya agar Kabupaten Lahat ini benar-benar menjadi kabupaten yang layak untuk anak kita, ramah untuk anak kita. Semua anak-anak di Kabupaten Lahat ini benar-benar terjamin hak-haknya. Jadi mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Jadi memang di sini harapan kita untuk mencapai itu semua perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, media, dunia usaha, dan ini juga akan dibantu bersama Forum Anak di Kabupaten Lahat yang bertugas sebagai pelopor dan pelapor. Seperti itu. Untuk Ibu Lensi, bagaimana nih Bu harapannya Kota Layak Anak di Kabupaten Lahat untuk tahun 2025? Harapan ke depannya supaya tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan apabila ada kasus, jangan takut lapor ke Dinas UPTD PPA Kabupaten Lahat dan ke unit PPA Polres Lahat. Alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali informasi dan pengetahuan mengenai Kota Layak Anak di Kabupaten Lahat. Tentunya hal ini tidak bisa terwujud apabila tidak ada kerjasama dari semua pihak. Maka dari itu, Sobat Kancekom, kita bersama-sama saling berintegrasi, saling bergotong royong untuk mewujudkan Lahat Kota Layak Anak demi meneruskan generasi penerus di Kabupaten Lahat yang lebih maju dan juga lebih baik. Sobat Kancekom, jangan lupa untuk terus follow dan ikuti media sosial Dinas Kominfo dan juga Dinas PP dan PA yang ada di bawah ini. Baik, sampailah kita di penghujung podcast Ngopi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Nurlela dan juga Ibu Lensi untuk kesempatannya. Hari ini sudah banyak sekali ilmu yang diberikan kepada Kancekom semua. Saya Ziara selaku host podcast pada pagi hari ini undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.